Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian macam-macam bid'ah dan hukumnya. Yang pertama, pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bid'ah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh. Yang dimaksud ialah seperti juga firman Allah, qala man kuntu bid'ah minar rusli. Maksudnya, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang mendahuluiku. Dan dikatakan juga fulan mengadakan bid'ah. Maksudnya memulai suatu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan bid'ah dalam adat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek. Yang kedua, perbuatan bid'ah dalam ad-din. Islam hukumnya haram, karena yang ada dalam din itu adalah tauqifi, tidak bisa berubah-ubah. Seperti hadis Rasul, barang siapa berbuat amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah qauliyah, yaitu bid'ah yang perkataannya keluar dari keyakinan. Dua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah adalah ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyarakan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini adalah beberapa bagiannya, itu bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala. B. Bid'ah yang berbentuk menambah-nambah terhadap ibadah yang diisyaratkan. C. Bid'ah yang terdapat pada sifat berdasarkan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang bersifat tidak diisyaratkan, seperti membaca, berzikir, dan diisyaratkan kepada cara berjamaah dan suara yang keras. Bid'ah yang berbentuk mengkhususkan suatu ibadah yang disyariatkan, tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada. Hukum bid'ah dalam ad-din. Dalam bentuk bid'ah dalam din, hukum dalam haram dan sesat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian mengadakan urusan-urusan baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami, maka perbuatannya ditolak. Dan dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa beramal suatu amalan yang tidak didasari oleh urusan, maka kami menolaknya. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwa segala yang diadakan dalam dait Islam adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Tetapi mengharamkan tersebut tergantung bentuk bid'ahnya, antara lain penyebab kekufuran, seperti tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, mempersembahkan persembelihan dan nazar-nazar kepada kuburan, berdoa kepada ahli kubur dan meminta pertolongan kepada mereka, dan seterusnya. Begitu juga bid'ah seperti bid'ah perkataan-perkataan orang-orang melampaui batas, golongan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Arti bahwa bid'ah dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram, tetapi mengharamkan tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya. Contoh, orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, baik bid'ah syirik jelek. Sesungguhnya setiap bentuk bid'ah adalah sesat, karena Rasulullah SAW telah menghukumi suatu bentuk bid'ah dalam sesat, dan orang yang membagi bid'ah mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat, tetapi ada yang baik. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab Syarah Arba'in mengenai sabda Rasulullah SAW, setiap bid'ah adalah sesat.
merupakan perkataan yang mencakup keseluruhan, tidak ada satupun keluar dari kalimat tersebut. Itu merupakan dasar dari ad-din yang senada dengan sabdanya, barang siapa mengadakan hal baru yang bukan dari urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Jadi setiap orang yang mengada-ngada kemudian memisahkan kepada ad-din padahal tidak ada dasarnya dalam ad-din sebagai rujukannya, maka orang itu sesat dan Islam berlepas darinya, baik dalam masalah akidah, perbuatan, perkataan, maupun lahir dan batin. Dan mereka itu tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakan bahwa bid'ah itu ada yang baik, kecuali perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu pada sholat tarawih. Sebaik-baik bid'ah ini adalah juga mereka berkata, sesungguhnya telah ada hal baru pada Islam ini. Adapun pengumpulan Al-Quran dalam satu kitab ada rujukannya dalam syariat karena Nabi SAW telah memerintahkan penulisan Al-Quran, tetapi penulisannya masih terpisah-pisah, maka dikumpulkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dalam satu mushaf untuk menjaga keutuhannya. Juga sholat tarawih, Rasulullah SAW sholat tanpa berjamaah. Begitu juga halnya menulis hadis, itu ada rujukannya dalam syariat. Rasulullah telah memerintahkan untuk menulis sebagian hadis kepada sebagian sahabat karena ada permintaan kepada beliau, dan yang dikhawatirkan pada penulisan hadis masa Rasulullah SAW secara umum ditakutkan tercampur dengan penulisan Al-Quran. Ketika Rasulullah wafat, kekhawatiran